Shalom bagi kita semua. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Saat ini kembali lagi saya akan menyampaikan renungan harian bagi kita dengan judul Menjaga dan Menyiraminya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 27 ayat yang ke-2 dan 3. Dikatakan di sana, pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Ayat yang ketiga, aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Saudara-saudaraku, kita lihat di ayat yang kedua dikatakan bahwa kebun anggur yang elok. Saudara-saudaraku, kebun anggur seringkali itu berbicara dan identiknya dengan kaum Israel. Dan kita boleh baca dan lihat di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7. Dan sering juga dikatakan mereka identik dengan umat Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat yang ketiga ini, dikatakan bahwa Tuhan yang akan menjadi penjaga kita, umatnya yang setia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, artinya ia senantiasa untuk menjaga kita, ya, siang dan malam. Bukan hanya menjaga kita dari penyakit, bukan hanya menjaga kita dari penderitaan ataupun mungkin penganiayaan, tetapi Tuhan juga akan menjaga pikiran kita agar bisa tetap memandang kepada Kristus. Saudara-saudaraku, bagaimana caranya agar kita menjaga pikiran kita ini? Di dalam buku Roh Nubuat mengatakan bahwa kita harus menjaga pikiran kita dengan berjaga melalui berdoa. Saudara-saudaraku, ketika kita berhenti berjaga melalui berdoa, maka dengan kata lain kita sendiri akan berhenti menjaga benteng hati kita. Kenapa? Karena pikiran-pikiran kita akan diganggu oleh lingkungan-lingkungan kita, sehingga pikiran kita menjadi sesuatu hal yang tidak baik, dimasukin oleh hal-hal yang tidak baik. Jadi sangat perlu bagi kita agar menjaga hati pikiran kita melalui selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dan yang kedua, pelajaran yang kita lihat dikatakan bahwa Tuhan akan selalu menyirami kita. Apa artinya Tuhan menyirami kita? Artinya di sini saudara-saudaraku, siraman ini merupakan menyirami kita dengan kasih karunia-Nya. Kenapa? Agar supaya kita tidak mati. Ketika kita melakukan sebuah dosa, maka seharusnya kita harus mendapatkan penghukuman. Hukumannya adalah hukuman mati. Agar kita tidak mati harus disirami, ya. Dan saudara-saudaraku, dikatakan di sini bagaimana cara Tuhan menyirami kita? Ia menyirami kita dengan firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, apa? Berbahagialah orang di mana kita harus apa? Harus merenungkan akan Taurat Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya satu hari, tetapi setiap hari, agar kita boleh mengisi hati pikiran kita, agar kita terus bertumbuh di dalam iman kita. Jadi di mana Tuhan katakan Tuhan akan menjaga dan Tuhan akan menyirami supaya kita terus bertumbuh, supaya kita tidak terdapat suatu di mana kita akan mengalami cacat celah. Jadi marilah kita berdoa, marilah kita berjaga di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam pengalaman iman kita terus bertumbuh dan kita didapati setia pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Saudara-saudaraku, marilah kita mau menyiapkan kehidupan kita setiap hari untuk selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan melalui doa dan membaca akan firman-Nya. Tuhan memberkati.